ketika Rasulullah menyatakan idza fasada ahli Syam fala khaira fikum. Jadi kalau sampai penduduk Syam itu rusak maka tidak ada lagi kebaikan di tengah kalian. Jadi Allah itu sekarang menghadirkan sosok ya yang sekaligus menjadi qudwah wa misal ya. Jadi bagaimana generasi ini hadir di tengah kita di tengah krisis yang begitu luar biasa. Baik di dunia Islam sendiri kita menghadapi bagaimana antara teori ya antara kitab yang dikaji dengan realitas di dalam perilaku itu sangat jauh ya. Coba kita lihat hari ini bagaimana ketika Gaza dibombardir begitu luar biasa, dunia Islam diam. Ya kan, paling mereka bisanya cuma demo. Di barat juga bisanya demo, itu PBB dan sebagainya nggak bisa. Tapi yang menarik adalah justru ada fenomena masuk Islam berduyun-duyun di barat. Karena mereka menyaksikan bagaimana kehebatan ya pribadi orang-orang Islam yang ada di Gaza. Mereka tertarik untuk belajar Islam, mereka tertarik belajar Al-Quran, mereka ingin tahu rahasianya. Gitu. Kalau orang Barat saja mereka tertarik, mereka ingin tahu rahasianya, maka kenapa kita tidak? Gitu. Bagaimana peran orang tua membentuk ibadah lana uli ba'sin syadidin itu Al-Fakir sempat menangis sebenarnya, terharu gitu. Karena di tengah situasi seperti hari ini, yang kita terus terang di sini melihat generasi di negeri ini tuh pendidikannya udah hancur nggak karu-karuan. Ya, kemudian saksi anak-anak kita juga masya Allah kadang-kadang sedih kita. Tapi kita dihibur oleh Allah, tunjukkan nih loh. Ya kamu itu sudah diberi nikmat yang begitu luar biasa, nggak ada perang, nggak ada apa, perlu apa saja tercukupi. Tapi kenapa anak-anakmu justru menjadi seperti ini? Lihat ini generasi-generasi yang dilahirkan di tengah perang, bahkan mereka istilahnya itu nahnu min tahtir rukam, kami ini keluar dari bawah puing-puing reruntuhan gitu, kemudian mereka bisa bangkit menjadi orang-orang hebat. Nah ini tentu banyak pelajaran yang kita ingin ambil. Sebelum kita bicara tentang generasi yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi ya sebagai ibadah lana uli ba'sin syadidin itu, maka yang harus kita pahami adalah tafsir ya dari konteks ayat ini supaya kemudian kita juga yakin bahwa memang inilah saatnya generasi itu lahir gitu. Inilah saatnya generasi yang ditunggu-tunggu itu akan datang gitu. Dan semoga kita termasuk Ma'had ini berkontribusi untuk bisa melahirkan generasi ini. Ya, entah nanti apa peran kita di dalam memenangkan perjuangan di dalam Islam ini kita tidak tahu. Tetapi setidaknya kita niatkan kalau kata para ulama itu ala qadrin nawayatu utul ya. Yang penting niat dulu, ya kan? Kalau niat kita itu tulus, niat kita itu lillah, niat kita untuk Allah, untuk Rasul, untuk Islam ini, ya untuk umat ini, insya Allah nanti Allah akan berikan apa yang menjadi harapan kita. Nah karena itu penting Al-Fakir akan jelaskan dulu ya Ustaz ya ini ya terkait dengan tafsirnya, dan Masya Allah setelah Al-Fakir membuka hampir sebagian besar kitab tafsir terkait dengan surat Al-Isra ayat 6 ya, ayat 4 sampai ayat 7 maaf. Ayat 4 sampai ayat 7 bahkan nanti ditambah dengan ayat 100. Itu ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Nah, ketika Allah menjelaskan ayat ini ya, ketika Allah menjelaskan ayat ini nanti kita bisa bedah tafsirnya. Banyak sekali tapi rata-rata mufassir di masa lalu itu menghubungkan ayat ini itu dengan kehancuran Bani Israel. Ya, kalau kita perhatikan itu di masa lalu, gitu. Sementara ayat ini itu kan turun kepada kita, kepada Nabi, ya kan, kepada Nabi. Dan ayat ini itu termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, gitu. Dan ini menjadi rangkaian dari surat Al-Isra tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
di mana di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi menjadi imam juga dari nabi-nabi Bani Israel. Ya. Nah, jadi ini yang menarik. Maka ketika mufassir menjelaskan wa qadaina ila Bani Israel. Jadi di sini Allah tidak menggunakan kata wa qadaina ala, karena kalau qadaina ala itu artinya kami binasakan. Ya, jadi wa qadaina ila itu yang digunakan oleh Allah, nanti kita akan jelaskan. Terus la tufsidunna fil ardi marrataini itu tadi kita sudah sampaikan. Sebagian mufassir itu merujuk kepada pembunuhan Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, macam-macam. Termasuk kemudian di situ disebutkan di ayat berikutnya itu fa idza ja'a wa'dulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana, itu konteksnya mereka menyatakan itu adalah terkait dengan konteks Nebukadnezar, Bukhtanasor, ya, kemudian Romawi, ya, Babilonia dan sebagainya. Nah, boleh dikatakan tidak ada yang menyebutkan bahwa ini adalah terkait dengan Nabi dan para sahabat. Ya, nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu, menjadi pertanyaan. Makanya kemudian di sebelahnya itu Al-Fakir cantumkan ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Habib Halim Al-Khawaja, ya. Nah, di dalam kitab itu beliau kemudian menjelaskan ya kepada kita ya terkait dengan bagaimana maksud ya dari ayat yang dan tadi disampaikan di dalam tafsir yang istilahnya ini tafsir kontemporer ya. Jadi ini adalah tafsir kontemporer. Jadi sesuai dengan konteks zaman. Karena begini, ayat ini itu turun kepada Nabi, kepada para sahabat pada saat Rasulullah di Mekah sebelum hijrah. Kemudian di situ itu lafadznya la tufsiduna itu kan menggunakan fi'il mudhari yang artinya akan gitu. Artinya kalau itu turun kepada Nabi terkait dengan la tufsiduna, berarti kan sebenarnya peristiwanya ini ya terjadi pada zaman Nabi gitu, bukan zaman sebelumnya gitu. Sehingga ini boleh dikatakan merupakan ayat yang terkait dengan qasas ya, cerita gitu. Nah, ini yang nanti coba untuk dielaborasi lebih jauh gitu. Nah, termasuk kemudian siapa yang dimaksud dengan ibad dan lana itu. Nah, kalau tadi dinisbatkan kepada Romawi, kepada Babilonia, kepada menurut beliau itu tidak cocok karena kata ibad dan lana itu adalah menisbatkan kepada Allah. Dan penisbatan pada Allah itu tidak lazim digunakan kepada orang musyrik atau orang kafir gitu. Itu pasti kepada orang mukmin. Nah, oleh karena itu kemudian nanti kita akan sampaikan bagaimana pandangan para mufassir ketika menjelaskan ayat ini. Mungkin kita langsung saja ya di slide berikutnya. Jadi di dalam ayat itu Allah memulai dengan kalimat wa qadaina. Maksudnya wa qadaina itu adalah wa katabna wa hakamna. Jadi kami tulis, kami tetapkan. Nah, ilah di sini dikatakan ilahuna la ta'ni ala. Jadi ilah di sini tidak berarti ala. Ya, li anna ala ta'ni an-nihaya. Artinya ketika kata qadaina ala itu artinya berarti menghancurkan, membinasakan. Ya. Nah, karena itu wa makna qadaina wa qadaina ilah itu maknanya adalah ay anna hukmallah, maksudnya keputusan Allah ini lam yunaffad ba'du, belum ditunaikan, belum dijalankan. Haitsu annahu ta'ala asdaral hukma, di mana Allah itu ketika mengeluarkan keputusan tadi fihim tentang mereka Bani Israel tadi, ma'a waqfit tanfidi, di mana pelaksanaannya itu ditangguhkan, muaqqatan sementara, li khini khuduril fa'il al-munaffid, sampai menunggu waktu di mana pelaku yang akan mengeksekusi dari keputusan tadi itu ada. Itu maknanya wa qadana ilah. Jadi artinya catatannya itu sudah ada ya di Lauhil Mahfuz. Makanya nanti fil kitab itu apakah itu di Lauhil Mahfuz atau di dalam Taurat, itu sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, kemudian Bani Israel kita tahu maknanya adalah al-Yahud wa hum abna'u Yaqub alaihissalam al-Isna Asyar. Jadi jumlahnya mereka itu adalah keturunan dari Yakub, jumlahnya ada 12. Fil kitabi, kata fil kitabi itu wa qala aktsarul mufassirin, jadi mayoritas ahli tafsir itu mengatakan Taurat. Jadi kami telah tetapkan ya
untuk Bani Israel itu ya, di dalam kitab Taurat menurut mereka. Makanya sekarang kenapa mereka itu takut sekali tentang nubuat 80 tahun itu karena ini. Ya, jadi mereka sudah membayangkan setelah berdirinya negara mereka itu usianya cuma 80 tahun. Nah, ini. Tapi pendapat yang lain dikemukakan Al-Qurtubi dan ini di antara satu-satunya yang menyatakan ini meskipun nanti juga dikutip oleh Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya. Yaitu kata fil kitab itu maksudnya adalah Allah itu sudah mencatat bahwa ini akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Catatannya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, wahada wal asah kata Syekh Sabit Abdul Halim Al-Khawajah itu ini yang lebih sahih. Gitu. Ya. Kemudian latuf sidunna, kata latuf sidunna itu ada mengatakan lamnya ini lam qasam, maknanya sumpah, tapi ini tidak tepat. Ya, yang lebih tepat itu adalah alam al-mustaqbaliyah, ya, yang maknanya itu takkid ya untuk memberikan penegasan. Jadi maknanya itu adalah sawfa al-mu'akkid. Nah, kemudian tufsidunna itu maknanya adalah fasad. Fasad itu artinya didus sholah, ya, lawan dari jadi kalau fasad itu kerusakan berarti sholah itu baik, kebaikan. Nah, kemudian di dalam ayat itu Allah melanjutkan wafil ardi, yang dimaksud wafil ardi itu latuf suduna fil ardi kan tadi. Ya. Jadi latuf suduna fil ardi itu di mana? Ada mengatakan ardi Syam, ada mengatakan Baitul Maqdis, ada mengatakan ad-diyar wal bilad, maksudnya negeri yang mana saja, tidak harus Syam dan Baitul Maqdis. Wa ada wal asah, dan ini yang umum. Karena memang kejahatan Yahudi ini bukan hanya di Baitul Maqdis. Bukan hanya di negeri Syam, tapi di seluruh dunia. Ya kan, kalau kita lihat dari ini itu kejahatan mereka di seluruh dunia. Jadi kama ja'a fil Isra, ya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra 104, Maidah 33, kemudian Asy-Syu'ara ayat 35. Kata al-ard itu maknanya umum. Kemudian merota ini itu maknanya adalah 2 kali, artinya mereka melakukan kerusakan atau kejahatan itu 2 kali. Nah, di sini disebutkan al-marra al-ula. Nah, ini konteksnya dengan tafsiran yang terbaru ya. Kalau tafsiran yang lama tadi kita sudah sebutkan, para mufassir itu mengatakan kebanyakan itu terjadi sebelum masa Rasulullah. Ya, bahkan ada sebelum Masehi. Gitu. Jadi era-era kerajaan Babilonia sampai kemudian terakhir itu nanti penghancurannya itu dilakukan oleh Romawi gitu. Tetapi perlu dicatat di sini ya. Setelah Al-Fakir ngecek baik itu di tafsir Al-Ma'sur maupun tafsirnya At-Tabari yang menjadi rujukan utama tafsir At-Tabari. Nah, ternyata itu adalah hadis yang menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir itu hadisnya maudhu. Gitu. Hadis yang menceritakan, dan ini dikutip oleh para mufassir gitu. Tentang riwayat yang menghancurkan mereka itu nanti Bukhtanasor ini itu macam itu ngutipnya semuanya dari tafsir Tabari. Ya. Nah, kemudian setelah kita periksa ternyata menurut Ibnu Katsir hadis ini maudhu. Ya. Kalau tidak maudhu itu dhaif ya. Artinya tidak bisa dipakai sebenarnya, apalagi ini bercerita tentang konteks mughayyabat yang gaib. Gitu. Karena itu sebenarnya kalau kemudian muncul pertanyaan, apakah Bani Israel itu pernah punya negara? Pernah punya kerajaan yang kemudian mereka melakukan kerusakan sampai kemudian akhirnya dihancurkan itu? Secara qat'i itu yang ada dalam Al-Quran itu adalah kerajaannya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Di luar itu informasinya tadi yang dikatakan merujuk kepada kitabnya Tabari, tapi ternyata hadisnya maudhu. Ya, nah karena itu di dalam penjelasan ayat ini Al-Fakir justru merujuk kepada konteks terbaru, yaitu bagaimana latuf sidunna fil ardi marratain itu konteksnya pada zaman Nabi dan zaman sekarang, karena itu yang bisa kita lihat. Ya, itu yang bisa kita lihat. Nah, yang dimaksud al-marra al-ula itu apa? Di sini disebutkan fasadun fil Madinah wa jaziratil Arab. Jadi bagaimana mereka itu melakukan kerusakan di Madinah, bagaimana mereka itu melakukan kerusakan di Jazirah. Ya, karena pada waktu ayat ini turun itu orang Yahudi itu ada di Madinah. Sebelum Madinah itu menjadi Madinah namanya Yasrib kan. Itu waktu itu. Hai sukana lahum wujudun ijtimai. Jadi mereka itu punya eksistensi sosial. Artinya mereka di masyarakat itu punya pengaruh, kemudian kiansiasi, mereka itu punya entitas politik, ya, punya peran ekonomi, bahkan besar sekali peran ekonomi mereka itu di Hijaz sebelum datangnya Rasulullah. Apa buktinya? Nah, nanti disebutkan di sini. Wa kanu fi istimrari id'afil qabail. Jadi mereka itu, ya, kejahatan yang mereka lakukan itu mereka mengadu domba kabilah-kabilah itu. Nah, termasuk di antaranya
yang nanti masyhur itu adalah perang saudara antara Aus dan Khazraj. Iya. Ya, sampai puluhan tahun itu adalah rekayasa dari orang-orang Yahudi. Karena mereka kalau istilahnya itu parik tasud. Jadi kalau kamu bisa mengadu domba mereka, ya maka kamu akan bisa memimpin. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya makanya bi isy'alil huruf al ahliyah, jadi dengan mengobarkan perang saudara. Wa yata'amaluna ma'al arab ala asas riba. Misalnya mereka melakukan muamalah, muamalahnya riba. Jadi sebelum Rothschild muncul ya sebagai bapak bank modern itu mereka sudah mempraktekkan riba dulu pada zaman jahiliyah itu. Ya kan? Nah, jadi mereka menggunakan praktek riba ini, dan ini nanti ada hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya nanti yang kita akan bahas ya. Nah, alladzina sabahu bi amwalaha. Jadi mereka itu dengan hartanya itu mereka menggunakan itu menjadi senjata ya. Wa ja'aluha tabi'alahum. Mereka itu menjadikan bangsa Arab termasuk orang-orang yang tinggal di Hijaz tadi itu tunduk kepada mereka. Gitu. Jadi kama qila, seperti dalam ungkapan Arab itu jawi kalbaka yatba'uka. Jadi kalau kamu itu pengen anjingmu itu nurut sama kamu. Kamu bikinlah anjingmu itu lapar, maka dia akan ikut. Kamu kasih tulang, kamu kasih apa akan ikut. Nah, itu teorinya orang Yahudi yang dipakai. Ya. Nah, wa min madhairil ifsad muhawalatun fi ightiyalin nabi. Bahkan mereka itu ketika mendengar berita Nabi itu lahir, itu mereka berusaha untuk menculik dan membunuh Nabi. Inda makana radi'an inda Halimah as-Sa'diyah. Jadi ketika Nabi itu disusui oleh Halimah as-Sa'diyah itu kan kurang lebih 4 tahun ya, atau 2 tahun itu mereka mau culik. Ya, kemudian setelah itu wa inda dhihabil al-Madinah ma'a ummi. Pada saat Nabi itu ke Madinah bersama ibunya, itu juga mereka mau bunuh, mereka mau culik. Termasuk wa ba'da bi'tsati sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah diutus, mereka juga mau membunuh Nabi. Ya, ta'awana ma Quraisy fil harb, termasuk mereka bekerja sama dengan orang Quraisy dalam peperangan. Nah, di antara peperangan yang kemudian dicatat dalam sejarah dan di situ ada peran besar orang Yahudi itu, kita bisa lihat. Misalnya Rasulullah, kenapa Rasulullah itu pada saat setelah perang Badar, itu Rasulullah mengepung mereka, bahkan kemudian mengusir Bani Qainuqa dari Madinah. Itu karena rupanya mereka itu, orang Yahudi tadi, kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan sudah diikat dengan perjanjian, namanya Wasiqah Madinah. Ya kan? Nah, rupanya orang Yahudi ini, ya ndablek ya, orang Yahudi itu kan memang mereka itu, suka ingkar janji, nggak pernah terikat, nggak pernah punya komitmen. Nggak punya integritas orang Yahudi ini, pengecut ya, nggak punya integritas macam-macam lah gitu ya, ini orang Yahudi. Jadi mereka ini bikin gara-gara dengan apa? Auratnya wanita muslimah ketika itu disingkap, gitu. Ya, kemudian akhirnya mereka juga membunuh orang Islam yang membela wanita muslimah tadi. Sampai kemudian akhirnya setelah perang Badar itu mereka diusir dari Madinah. Ini pengusiran pertama yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua itu setelah perang Uhud. Jadi pada saat sebelumnya itu mereka, orang Yahudi Bani Nadir, itu berupaya untuk membunuh Rasulullah. Jadi mereka itu mengangkat batu mau ditimpahkan kepada Nabi dari atas. Dari Taif ya? Nah, di Madinah. Madinah, di rumah Nabi. Nah, kemudian akhirnya setelah peristiwa perang Uhud, maka Rasulullah SAW kemudian membuat perhitungan pada mereka. Jadi akhirnya mereka diusir semua dari Madinah. Ini Bani yang kedua, yaitu Bani Nadir, ya, mereka ini dikeluarkan semuanya dari Madinah. Kemudian yang ketiga itu setelah perang Ahzab, ya, di mana mereka juga terlibat lagi dengan orang Quraisy, terlibat konspirasi dengan orang Quraisy untuk meruntuhkan negara, untuk menghancurkan Nabi dan sebagainya. Kan perang Ahzab itu kan Rasulullah dan kaum muslimin itu kan dikepung, ya kan, posisi mereka di dalam di parit, kan ada perlindungannya berupa parit itu. Jadi Bani Quraidah terlibat di situ dan mereka mengingkari perjanjian atau mereka mengkhianati perjanjian yang sudah ditekan dengan Rasulullah. Maka kemudian setelah perang Ahzab selesai, ya, maka Rasulullah kemudian mengutus Sa'ad bin Mu'adz yang ketika itu sebenarnya dalam kondisi masih terluka untuk menjadi hakim untuk memutuskan nasib mereka. Dan akhirnya mereka yang terlibat kejahatan tadi itu kemudian akhirnya mereka dibunuh, lalu kemudian yang lain secara umum kemudian mereka diusir dari Madinah. Jadi praktis di Madinah sudah nggak ada orang Yahudi pada waktu. Nah, kemudian berikutnya setelah perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6.
Perang Ahzab itu tahun kelima, berarti 1 tahun kemudian. Maka Rasulullah itu langsung memukul Khaybar. Kenapa Khaybar? Karena orang Yahudi konsentrasinya tinggal di situ. Ya, tinggal di situ. Nah, di sini disebutkan ba'da sulhul Hudaybiyah hasara Rasul qala Yahud fi Khaybar. Jadi bentengnya Yahudi itu kepung dan ini banyak. Nah, kalau Syekh Qisi itu Abdul Halim Qisi itu beliau cerita tentang bahwa sekarang kita butuh generasi seperti Sayyidina Ali itu kisah ini di mana Rasulullah SAW itu mendidik Ali dari kecil dan Ali ini masya Allah keberaniannya luar biasa ya, dan Sayyidina Ali ini ketika itu pada saat perang Khaybar itu orang yang diberi amanah mendapatkan royah dari Nabi ya, kemudian Sayyidina Ali memimpin menggedor benteng ya, pintu gerbang Khaybar itu sendiri ya, jadi pintunya itu tingginya 3 kali lipat beliau, tapi beliau berhasil jebol ya dengan kekuatannya tadi dan beliau angkat. Ini gambaran apa namanya tentang generasi yang luar biasa ya. Nah kemudian setelah itu akhirnya mereka pun diusir. Jadi pada saat Nabi selesai perang Khaybar, nah kalau hari ini Abu Ubaidah itu kan menyebut Nabi itu Al-Mujahid Asy-Syahid. Nah, kita mungkin itu Al-Fakir baru sadar. Artinya kenapa kok Abu Ubaidah itu menyebut Rasulullah itu Asy-Syahid? Karena salah satu definisi syahid itu bukan hanya orang yang wafat di medan perang, tapi orang yang wafat akibat luka di medan perang. Nah, gitu. Nabi itu diracun, wafatnya karena racun, dan racun yang mengakibatkan ya Nabi sakit sampai kemudian akhirnya wafat itu adalah racun yang ditaburkan oleh wanita Yahudi di Khaybar. Artinya apa? Ini masih ada kaitannya dengan luka yang diderita oleh Nabi dalam perang Khaybar. Nah, gitu. Jadi kalau kemudian Abu Ubaidah menyebut Asy-Syahid itu masuk akal karena ada data itu. Nah termasuk kemudian setelah itu dalam kasus perang Tabuk ya. Jadi pada saat perang Tabuk, setelah perang Tabuk itu kan posisinya Rasulullah memimpin dan itu di luar Madinah ke arah Yordan sana. Ya, karena berhadapan dengan Romawi ketika itu ya. Nah, orang-orang Yahudi ini dikeluarkan semua dari Fadak, dari Taima itu keluar. Jadi pendek kata pada zaman Nabi itu udah bersih. Jazirah Arab itu udah bersih. Nah, tinggal di Khaybar tadi, Khaybar itu kemudian dibersihkan oleh Sayyidina Umar. Jadi kalau kemudian ayat tadi mengatakan fajasu khilalat diyar, mereka itu menyisir ya perkampungan khilalat diyar itu disisir di mana ada orang Yahudi mereka dibersihkan. Itu terjadi di zaman Nabi tadi. Betul-betul habis. Jadi kalau kemudian kita menjelaskan ayat ini dalam konteks Rasulullah itu lebih real faktanya, riwayatnya sahih, bahkan bisa kita katakan sampai pada level mutawatir karena faktanya memang nggak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi kalau riwayat yang tadi disebutkan oleh para mufassir sebelumnya tentang Nebukadnezar macam-macam tadi itu masih banyak perdebatan. Ya, karena itu menurut Al-Fakir ini yang paling kuat gitu. Nah, kemudian kita nggak akan bahas semua. Nah, fa idza jaa wa'du ulahuma. Nah, di situ kemudian ketika mereka itu melakukan wala ta'lunna uluwan kabira itu kan kemudian Allah menyebutkan fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang. Jadi jaa di situ itu maknanya mustakbal, akan datang. Jadi ayat ini menggunakan kata kerja maldi tetapi maknanya akan datang apabila telah tiba wa'du ulahuma, janji penghancuran. Jadi kalau beliau di dalam kitabnya ini menyebutkan al-wa'du at-tatmiri al-ilahi. Jadi karena janji penghancuran itu mereka itu dibinasakan, dikalahkan itu adalah janjinya Allah. Gitu. Jadi ketika janji yang pertama itu terjadi, maka di sini katakan ba'atsna alaikum. Apa yang dimaksud dengan ba'atsna? Di sini dijelaskan ba'atsna itu kalimah ya, hadil kalimatu khibi an-rijal al-mu'minin innama yab'atsumullah 'alal yahud li izalati fasadim. Jadi kata ba'atsna itu memberikan makna kepada kita bahwa rijal tadi, sosok-sosok hebat orang mukmin tadi itu dibangkitkan oleh Allah
untuk apa? Menghadapi orang Yahudi dalam rangka menghilangkan mereka. Ya kan? Makanya Yahudi itu takut sekali kan kelahiran Nabi tadi. Ya kan? Itu takut sekali. Wa tuhi aidan di situ juga memberikan pemahaman pada kita bi annallaha radiya an haula. Allah ridha dengan apa mereka lakukan. Kama ja'a fil Hasr seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hasr. Nah, kemudian di sini disebutkan wala yumkinu ayyurad bi ba'atsna itu yang dimaksud adalah al-muluk as-sabiqin. Yang dimaksud adalah kami bangkitkan raja-raja di masa lalu, enggak cocok maknanya itu. Nah, tadi kita sudah kupas. Ternyata itu rujukannya dari tafsir At-Tabari dan tafsir At-Tabari itu merujuknya kepada riwayat yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu adalah riwayat yang maudhu. Ya, alladzina azalu mamlakal yahud. Jadi mereka orang-orang pagan, orang-orang musyrik tadi itu yang mereka menghilangkan kerajaan Yahudi. Bilidhafa ila riwayatil mautu'ah indal Hafidz Ibnu Katsir. Nah ini ya, tadi kita sudah jelas. Nah, kemudian di situ Allah itu menggunakan kata alaikum dan tidak menggunakan kata ilaikum. Itu maknanya apa? Wa yatufitu al makna annahum aqwa. Jadi alaikum itu menunjukkan bahwa yang dibangkitkan itu memiliki kekuatan. Aqwa. Dia kuat ya, aqwa, sangat kuat atau kuat ya sekali. Walahumul ghalabah, mereka punya kekuatan, punya determinasi, punya kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan. Itu ghalabah kan begitu. Wahumul fauq, jadi makna Allah itu di atas. Jadi itu posisinya. Nah, apa yang kemudian menjelaskan ini ibadah dan lana itu maknanya adalah Nabi dan para sahabat. Nah ini, ibadah dan lana itu adalah al-mu'minin al-muwahhidin minal muslimin. Jadi enggak cocok kalau ibadah dan lana itu disebutkan Bukhtanasor macam-macam tadi enggak cocok. Nah, wa huna farqun baina ibad wa abid. Nah, di sini beliau berusaha untuk bedakan kenapa Allah menggunakan kata ibad. Karena untuk menjadi ibad dan lana itu pilihan. Makanya kalau kita lihat di zaman Nabi 13 tahun di Mekah itu hanya mendapatkan 40 orang. Ya. Dari sekian banyak orang Quraisy. Artinya mereka orang-orang pilihan. Yang masuk Islam dengan sukarela. Enggak ada yang maksa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Qad tabayyana syumul ghayy. Beda dengan abid. Kalau abid di dalam Al-Qur'an itu maknanya apa? Kulul khalq. Nah, di sini disebutkan li'anna kulul khalqi abidun. Semua makhluk itu hamba. Tapi tidak semua hamba itu disebut ibad. Karena untuk menjadi ibad itu pilihan. Gitu. Makanya ibad ini wa amal ibad famul ladina yatanazaluna bi ikhtiyarihim. Jadi mereka itu mendapatkan posisi itu karena pilihan mereka. Ya, an harakatil hayah, dari proses ya pergerakan perjalanan hidup tadi. Mereka menjadi orang soleh, mereka menjadi orang mukmin, mereka menjadi itu pilihan mereka. Nah, kemudian uli ba'sin syadid. Nah, di dalam Al-Qur'an itu menarik. Ketika Allah menggunakan kata uli ba'sin syadid, itu tidak hanya digunakan untuk ibadah lana, tapi juga digunakan untuk kasus Ratu Balqis dalam surat An-Naml. Jadi di situ Allah menyebutkan dengan menggunakan kalimat ya ulu quwwatin wa ulu ba'sin. Nah, perbedaannya di sini, kenapa Rasulullah dan para sahabat ini disebut ulu ba'sin ya, uli ba'sin saja, uli ba'sin syadid, kok tidak ulu kuwatin sebagaimana Sabak tadi? Karena Sabak itu negara yang mempunyai kekuatan militer yang wah gitu. Sementara Nabi dan para sahabat ini kalau dipikir kekuatan militernya itu ya kalau sekarang orang bilang bonek ya kan. Jadi alutsistanya itu ya seadanya gitu. Tapi pertanyaannya kenapa mereka itu disebut uli ba'sin syadidin? Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi sebenarnya bukan karena fisiknya, ya kan? Makanya kata Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar mengatakan begini, wa ilam nughalibuhum bita'atina ghallabuna biquwwatim. Jadi kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketaatan kita, mereka yang akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Jadi apa? Rahasia kekuatan orang mukmin, ketaatan. Nah, gitu. Makanya di sini Allah menggunakan kata uli ba'sin syadidin dan tidak menggunakan kata ulu quwwatin. Nah, gitu ya. Jadi ashabus syiddah wal quwwa wal man'a fil harbi ya wa hadhihi sifat tantabiqu ala sahabah fi quwwatihim. Jadi ini cocok untuk sahabat karena mereka punya kekuatan, syaja'atihim, keberaniannya. Wa ba'sim wa iqdamim wa hubbim lil akhirah. Ini. Jadi bagaimana mereka cintanya kepada akhirat. Jadi kalau kata-kata Khalid yang dikutip Abu Ubaidah itu kan Masya Allah ya.
Jadi nanti akan datang suatu kaum yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai hidup. Allah, ya kan? Itu yang membuat ngeri orang Yahudi tadi itu. Makanya mereka pada nangis kan. Banyak video yang beredar itu kan mereka sampai nangis terkencing-kencing itu ketika mendengar pasukan Nabi. Dan itu yang dikatakan Nabi. Nusurtu bira'bi ala masirati yaman walayla. Aku diberikan kemenangan dalam jarak 1 hari semalam. Itu mereka sudah terkencing-kencing, mereka sudah takut. Bayangkan tentara Romawi di Tabuk itu mereka lari, mereka meninggalkan tempat itu. Ya, padahal sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Rasulullah SAW. Karena tadi senjatanya kalah, jumlahnya kalah, tapi kok ditakuti? Nah itulah. Ya, kalau dulu Heraklius itu sampai mengatakan, kalau betul setelah mendengarkan ceritanya Abu Sufyan yang kamu sampaikan itu, maka bumi ini, maksudnya berlindung di balik bumi itu lebih baik daripada berhadapan dengan mereka. Nah, itu yang digambarkan Jaishu Muhammad, tentara Muhammad itu kayak begitu. Bukan hebat karena senjatanya. Perang Badar itu, mereka yang naik kuda cuma berapa belas. Ya kan, dari jumlah pasukan yang cuma jumlahnya 350 itu. Cuma belasan yang naik kuda. Sisanya itu jalan kaki, senjatanya ala kadarnya. Tapi kok bisa menang? Itulah, uli ba'sin syadidin. Ya. Nah, jadi Masya Allah, makanya karena mereka itu tadi itu cinta akhirat, tidak takut mati, mereka zuhud ya dalam kehidupan dunia. Nah kemudian di situ fajasu tadi kita sudah jelaskan, kita lanjutkan ya. Nah Allah kemudian menutup ayat itu dengan kalimat wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu betul-betul terlaksana, sudah terlaksana gitu. Lalu kemudian di sini yang menarik, summa radatna lakumul karra alaihim, kemudian kami kembalikan. Di situ Allah menggunakan kata summa menunjukkan waktunya panjang. Makanya di sini Al-Fakir sampaikan atof. Summa itu huruf atof. Ma'tarahi. Jadi kalau bedanya fa dengan summa itu, kalau fa itu pendek. Atof itu jaraknya panjang. Ya. Coba bayangkan ya. Ba'dal qurun al-islami at-tawilah. Era Islam itu kan 14 abad. Ya kan? Mulai Rasulullah menaklukkan ya, mereka tadi itu sampai hari ini itu kira-kira kan 14 abad. Bahkan kalau kita hitung sejak Umar membersihkan Baitul Maqdis, setelah menaklukkan Baitul Maqdis itu tahun 636 sampai katakanlah 1946 ketika mereka mulai menjadi embrio negara di Palestina, itu kan kurang lebih 1300, kan panjang ya kan. Yakni ma baina ijla'il yahud an jaziratil arab ila najahihim fi hadmil khilafah. Nah ini, sampai mereka berhasil menghancurkan khilafah wa ikhtilalin Palestina. Gitu. Dan mereka berhasil mencaplok Palestina. Ya, itu kira-kira jaraknya tadi 1300-an, 1000 sampai 1000, waktu yang panjang. Nah, kemudian Allah mengatakan apa setelah itu? Radatna, kami kembalikan lakum untuk siapa? Orang Yahudi, Bani Israel. Al-Qarra itu setelah kita periksa, hampir mayoritas mufassir itu mengatakan negara. Ya. Jadi artinya mereka itu dulunya tidak punya negara, kemudian diberikan negara di situ, ya. Alaihim, yang mengalahkan mereka. Nah, him ini kembali kepada siapa? Ibadan lana. Yang pertama tadi, yang kemudian mereka negaranya sudah dihancurkan, kemudian menjadi seperti sekarang, lemah. Jadi orang Yahudi itu juga tahu kekuatannya, makanya jadi kalau nanti Abah Umar di rumah misalnya, coba periksa videonya Benyamin Netanyahu ketika dia memaparkan rencananya itu, kata dia, yang paling aku takut itu cuma satu, bangkitnya kekhalifahan. Ya. Jadi mereka tahu yang menyebabkan Yahudi bisa punya negara di sana itu adalah karena runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dan mereka tahu yang akan bisa menghancurkan mereka itu nanti ketika khalifah itu kembali lagi. Ini. Kemudian, nah di sini yang menarik. Ya, jadi para mufassir itu mengatakan al-qarra itu maknanya adalah daulah wal ghalaba wasiyata. Kenapa? Wadhalika bisababi. Jadi bukan karena, ini kebanyakan ahli tafsir mengatakan begini, oh itu karena orang Yahudi itu sudah tobat jadi mereka dikasih negara. Enggak. Dari mana orang Yahudi tobat? Enggak pernah orang Yahudi tobat. Dari dulu mereka itu ya rusak. Nah, kenapa kok mereka itu kemudian punya negara yang kuat? Masalahnya itu orang Islam yang menjadi musuh mereka, atau ibadan lana yang dulu hebat itu, kemudian mereka mulai meninggalkan agama mereka, sehingga pemahaman mereka tentang Islam mulai melemah. Itu yang menyebabkan orang Yahudi jadi kuat. Itu bukan karena mereka taat, tidak, kitanya yang semakin jauh dari Islam. Itu masalah. Itu yang disebutkan
bisababi bu'dil muslimin an islami wa dha'fi fahmihim anhu. Kemudian wa ambatnakum bi amwalin wa banin. Nah ini yang menarik ya. Jadi kenapa Allah menggunakan kata wa amdatna di dalam bahasa Arab itu beda dengan madda. Jadi kalau madda itu identik dengan jelek, tapi kalau amdatna itu baik. Makanya dalam tafsirnya ini termasuk mukjizat, ya mukjizat Al-Qur'an. Di dalam kitab Al-I'jaz ya, yang ditulis oleh I'jazul Qur'an yang ditulis oleh Dr. Auda Abu Auda itu disebutkan imdad di sini adalah fil af'al al-khairiyah wa ni'am at-thayyibah. Jadi di situ ada perbuatan yang baik, ada nikmat yang luar biasa. Nah, yang menarik begini, kenapa Allah mendahulukan kata amwal daripada banin untuk orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu yang hebat itu di ekonomi. Mereka tidak punya tokoh-tokoh hebat. Karena rata-rata mereka itu kerdil, mereka itu pengecut. Nah, tapi, ini masalahnya, nanti disebutkan di ayat berikutnya itu. Ya. Nah, di situ kan kemudian disebutkan ya. Jadi di situ disebutkan ketika Allah mengatakan wa ja'alnakum aktsara nafira. Jadi kan tadi itu wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Jadi nafir itu apa nih maksud dengan nafir? Jadi nafir itu adalah hum al-qaum alladzina yakhrujuna. Jadi kaum yang mereka itu keluar linusrati man yastanjidu bihim. Wa hum min abna ya man yastanjidu bihim aw min abna'i ghairihim. Jadi maksudnya mereka itu bisa orang yang menjadi bagian dari orang Yahudi tadi itu, ataukah mereka bukan menjadi bagian, tapi mereka berhasil ditaklukkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi punya kekuatan finansial. Nah itulah yang kita lihat kan. Tadi kita sebutkan sebelum mereka diusir oleh Nabi tadi itu mereka punya itu. Mereka menguasai ekonomi. Nah sekarang kita lihat hari ini setelah runtuhnya khilafah tadi. Bahkan pada saat khilafah mau diruntuhkan itu siapa yang punya perang? Rockefeller. Ya kan? Nah hari ini kita melihat bank-bank konvensional itu siapa yang di belakang mereka? Keluarganya Yahudi. Ya kan? Dan dengan dana itu termasuk IPEC macam-macam ya. Itu mereka berhasil menarik dukungan. Itu yang dimaksud ya wa ja'alnakum aksara nafira. Jadi mereka memiliki kekuatan dengan cara apa? Menarik dukungan dengan duitnya tadi itu. Ya. Wa fi tarikh di dalam sejarah di sini disebutkan Jannatu Britania. Mereka berhasil memobilisir Inggris, Prancis dan yang lain-lain untuk apa? Li ilghail khilaf. Siapa mendanai? Mereka. Wa Jannatul Alam li harfil Iraq. Setelah runtuhnya khilafah era kita, mereka memobilisir termasuk dunia untuk memerangi Irak, Afghanistan, kemudian memblokade Irak dan Afghanistan, termasuk melarang jamaah-jamaah Islam untuk menghalangi kembalinya Islam. Siapa? Mereka semua. Ya, mereka semua yang punya proyek ini. Nah, nyambung kan ayatnya kan? Kemudian di situ Allah melanjutkan ayat tadi. Jadi dengan mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum laha ya. Wa in asatum fala itu sebenarnya kaidah umum. Kata Said Qutb itu al-jaza' min jinsil amalnya, siapa saja kalau orang mau Yahudi mau siapa saja kalau dia baik ya dia akan mendapatkan balasan baik ya. Ini umum lah ya. Nah, kemudian di situ yang menarik fa idza ja'a wa'dul akhir. Apabila datang janji yang terakhir. Kenapa Allah menggunakan kata akhirah tidak menggunakan kata saniyah? Fa idza ja'a wa'dus saniyah misalnya. Padahal kan tadi ayatnya mengatakan latufsidunna fil ardi marrataini. Kemudian di ayat sebelumnya tadi mengatakan fa idza ja'a wa'du ulahuma. Ya kan? Berarti harusnya kan jadi fa idza ja'a wa'du sanihima kan begitu. Kenapa Allah tidak menggunakan kata sanihima? Kok menggunakan kata al-akhir? Karena ini adalah kesempatan terakhir. Mereka enggak akan diberi kesempatan lagi. Sebab kalau kata sanihima itu masih ada salisima, masih ada ya, artinya itu masih ada as-salisa, ar-rabi'ah, al-khamisah masih ada begitu. Ya kan? Tapi kenapa Allah memilih kata fa idza ja'a wa'dul akhir? Karena ini adalah kesempatan terakhir dan itu nanti nyambung dengan hadis akan terjadi perang besar malhamah kubra di Baitul Maqdis di akhir zaman. Dan setelah itu sudah finish. Enggak ada lagi. Nah, ya.
Nah, lalu siapa yang berperang, siapa yang akan menunaikan janji ini? Ya. Jadi di situ kan Allah menyebutkan janji yang terakhir tadi. Ya, ibadan lana uli ba'sin syadidin yang pertama tadi. Generasi yang sama seperti itu. Cuma tentu bukan orang yang sama. Meninggal. Ya kan? Tapi dari generasi-generasi yang menjadi umat mereka. Dan siapa umat yang dulu sudah tidak ada, ya kemudian bisa bangkit lagi? Kan nggak ada kecuali umat Islam. Ya kan? Umat Islam, kalau Romawi kan udah nggak ada, Babilonia sudah nggak ada, Persia sudah nggak ada, ya nggak ada lagi. Yang kalau ini merujuk pada tafsir tadi memang nggak cocok. Cocoknya ya untuk umat Islam. Karena yang disebut ibadan lana tadi itu umatnya sampai hari ini masih ada. Sehingga kalau dia itu kemudian mewarisi apa yang dimiliki oleh ibadan lana yang pertama, maka dia akan bisa mengalahkan orang Yahudi tadi. Seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi. Nah, yang menarik itu kan ayat ini kan disebutkan di situ ya, fa idza ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, ya kan? Nah, dan seterusnya sampai akhir ayat itu. Nah, nanti ayat kalimat yang mengatakan fa idza ja'a wa'dul akhirah itu diulangi oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 104. Dan di situ Allah tambahkan dengan kata-kata waji'na bikum lafifa. Ya, waji'na bikum lafifa. Nah, jadi kenapa Allah ya? Nah, di sini di surat Al-Isra ya, ayat 104 itu disebutkan di situ. Wa qulna min ba'di li bani Israila uskunul ardo. Jadi mereka itu ya kemudian akhirnya apa? Tinggal di Baitul Maqdis. Nah, al-ardo di sini konteksnya dengan Baitul Maqdis. Fa idza ja'a wa'dul akhirah. Nah, ini kan menjelaskan wa'dul akhirah yang tadi. Nabikum lafifa, kami datangkan kamu. Lafifa itu apa? Nah, ini yang menarik. Ini mukjizat Al-Quran yang dahsyat sekali. Lafifa itu ternyata di dalam kamus ya, Lisanul Arab itu maknanya adalah mereka itu datang dari berbagai macam penjuru, ngumpul semuanya di situ. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya kecuali hari ini. Ya, kecuali maksudnya pada zaman kita ini. Di mana Yahudi yang masuk di Israel itu dari berbagai penjuru dunia. Ya kan? Dari berbagai penjuru ngumpul semua, persis ayat ini. Ya. Ketika Allah mengatakan nabikum lafifa, kami datangkan kamu, ya. Lafifa tadi itu dari berbagai penjuru ngumpul semua di situ. Apa artinya? Bahwa inilah zaman di mana yang Allah sebutkan. Bukan zaman dulu. Nah, gitu loh ya, bukan zaman dulu. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami ya. Berarti apa? Nanti yang akan mewujudkan wa'dul akhirah itu adalah ibadan lana uli ba'sin syadidin juga dari umat yang sama juga, tetapi mereka yang memiliki sifat dan karakter sebagaimana generasi sahabat. Nah, gitu. Ya. Nah, sampai di sini penjelasan tafsirnya tadi selesai.